Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikih Muamalah by Aulia Jannah Fikih Umsu. Muamalah. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan al-mufa'alah, saling berbuat, yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara terminologi, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas adalah peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sedangkan muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat di antara mereka. Dengan dasar itu, salah satu ulama Hanafiyah, Ibnu Abidin, membagi muamalah menjadi 5 bagian. Pertama, al-mu'awadah, al-maliyah, atau pertukaran harta benda. Kedua, amanah atau akad yang bersifat amanah, al-wadi'ah dan al-ariyah. Yang ketiga, munakahati az-zawaj atau hukum perkawinan. Yang keempat, al-muhasamat atau hukum acara, tuntutan, dan pengadilan. Yang kelima, at-tarikah atau hukum pewarisan. Fondasi muamalah terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, akidah, yaitu suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang dititipkan kepada seluruh umat manusia sebagai sarana hidup untuk mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual. Yang kedua, syariah dan akhlak atau fondasi pendukung pertama. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik menyangkut hubungan interaksi vertikal manusia dengan Tuhan atau interaksi horizontal sesama makhluk. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama manusia dengan lingkungan dan manusia dengan pencipta alam semesta, agar hubungan tersebut menjadi harmonis dan sinergi. Yang ketiga, ukhuwah atau pendukung kedua. Prinsip persaudaraan ukhuwah sangat diperlukan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada harmonisasi kepentingan individu dengan tujuan kemanfaatan secara umum dengan sangat tolong-menolong. Pilar muamalah kontemporer merupakan asas atau prinsip tindakan sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar pada pelaksanaan muamalah yang telah diidentifikasi, yaitu keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu yang berhak secara memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam muamalah berupa aturan yang melarang adanya unsur sebagai berikut. Pertama, riba. Unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiyah maupun fadih. Yang kedua, zolim. Unsur kezoliman yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Yang ketiga, maisir. Unsur judi dan sikap untung-untungan. Yang keempat, gharar. Unsur ketidakjelasan. Yang kelima, jihalah, unsur ketidaktahuan. Yang keenam, haram. Unsur haram baik dalam barang maupun jasa secara aktivitas operasional. Kemashalatan dalam Islam adalah segala sesuatu yang dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratan yang berdimensi integral dunia dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Keseimbangan tawazus dalam muamalah merupakan pilar yang meliputi berbagai segi, antara lain pembangunan material dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor real,
risk and return, bisnis dan sosial, dan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Ruang lingkup fikih muamalah. Muamalah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-muamalah al-madiyah. Muamalah yang mengkaji objeknya yang bersifat kebendaan, sehingga kajiannya adalah benda yang halal dan haram, atau syubhat, sehingga benda-benda tersebut dapat mendatangkan kemushalatan atau kemudaratan bagi manusia. Yang kedua, al-muamalah al-adabiyah. Muamalah yang ditinjau dari sisi cara melakukan tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia dengan unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti jujur, hasud, garar, dengki, jahala. Dengan dasar itu, maka ruang lingkup muamalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah, yaitu ijab qabul, taradli, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, tidak ada penipuan, pemalsuan, penimbunan dana lain sebagainya yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan manusia. Yang kedua, ruang lingkup pembahasan media, yaitu al-wadli'ah atau depository, al-musyarakah atau partnership, project financing, participation, al-mudlarabah atau trust financing, trust investment, al-muzara'ah atau harvest yield profit sharing, al-musaqah atau plantation management fee based on certain portion yield, ba'i al-murabahah atau deferred payment sale, ba'i as-salam atau in-front payment sale, ba'i istisna atau purchase by order or manufacture, al-ijarah atau operational lease, al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik atau financial lease with purchase option, al-wakalah atau deputyship, al-kafalah atau guarantee, al-hawalah atau transfer service, al-ran atau mortgage, al-qard atau soft and benevolent loan, dan sebagainya. Berdasarkan ruang lingkup di atas, ada 5 prinsip dasar yang dilakukan dalam muamalah kontemporer atau perbankan syariah. Yang pertama, titipan atau simpanan, al-wadi'ah atau depository. Yang kedua, bagi hasil, al-musyarakah, al-mudarabah, al-muzara'ah, dan al-musaqah. Yang ketiga, jual beli, ba'i al-murabahah, ba'i as-salam, ba'i al-istisna. Yang keempat, sewa, al-ijarah muntahiyah bit-tamlik. Yang kelima, jasa, al-wakalah, al-kafalah, al-hawalah, ar-ran, al-qard.